Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menaikkan kewajiban, yakni melaksanakan sholat Jum'ah dalam keadaan sehat wal afiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama, laporan keuangan kas yatim Masjid Jami'ul Akbar. Saldo kas bulan Juli 2025 sebesar 44.548.500 rupiah. Adapun pemasukan bulan Agustus 2025 dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar 390.000 rupiah. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 008 dari hamba Allah Jalan Medis sebesar 250.000 rupiah. Dari Ibu Haja Santi Sutomo sebesar 300.000 rupiah. Dari Ibu Siti Khadijah sebesar 100.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Dan dari tombol yang ada di depan sebesar 1.310.000 rupiah. Jumlah pemasukan 3.170.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 47.710.500 rupiah. Namun dikeluarkan untuk biaya pendidikan bulan Agustus 2025 untuk 16 anak yatim sebesar 4 juta rupiah. Dan untuk kegiatan Muharram 1447 Hijriah 2025 sebesar 4.800.000 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran 8.800.000 rupiah. Jadi saldo bulan Agustus 2025 sebesar 38.910.500 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum. Jakarta 29 Agustus 2025 atas nama petugas Bapak Dr. Andes Haji Ruhaidin MPD. Maklumat selanjutnya laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Saldo laporan Jumat
tanggal 22 Agustus 2025 sebesar 31.473.095 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sebesar 690.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 340.000 rupiah. Infak dari warga RT 01 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 02 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 03 RW 10 Mabat 1 sebesar 310.000 rupiah. Dari warga RT 04 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dan dari warga RT 07 RW 05 sebesar 300.000 rupiah. Jadi jumlah pemasukan 2.280.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 33.753.957 rupiah. Pengeluaran namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025 sebesar 1.185.000 rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 29 Agustus 2025 sebesar 32.568.957 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum. Jakarta 29 Agustus 2025 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran Suratul Fatihah. Yang mana Fatihah ini kita hadiahkan bagi guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan pada ini juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ini juga untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini, semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Ala hadithina wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Sadiquddin MA, sedangkan muazin Ananda Faiz Abdurrahman. Kepada jamaah sekalian yang masih ada di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan, meluruskan dan merapatkan safnya. Pada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini, baik yang ada di lantai atas maupun yang ada di bawah, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak, dengarkan khatib sedang berkhutbah. Dan mohon kepada jamaah yang ada di atas untuk memperhatikan anak-anak kita yang ada di atas untuk tidak mengganggu ketertiban untuk melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, tidak lupa untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja, puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanya milik Allah, penguasa tunggal alam jagat raya semesta ini. Dia yang mempergilirkan datangnya siang dan malam, beredar pada poros, berputar pada falak yang telah ditentukan. Itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maha suci Ia dari segala ketidaktahuan, Maha suci Allah dari segala ketidakberdayaan. Salawat dan salam semoga Allah tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi kita yang agung, manusia yang mulia, yang dibesarkan oleh Zat yang maha mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam deretan golongan umat beliau yang senantiasa mendapatkan rahmat dan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, sekali lagi Al-Fakir mengajak kepada kita semua, marilah kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasul, alimni wa ajiz." Ya Rasul, berikan sebuah nasihat yang singkat, yang padat kepadaku, agar aku selamat hidupnya dunia dan akhirat. Maka Rasulullah bersabda, "Qala, idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi." Jadi kata Rasul, apabila engkau salat maka seakan-akan itu adalah salat yang terakhir atau salat perpisahan. Artinya begitu pentingnya perintah salat ini yang kita kerjakan bukan hanya kewajiban bagi kita umat Islam, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Seperti pada saat kita lapar, kita makan, pada saat kita haus adalah kita minum. Itulah kebutuhan kita. Kalau hanya sekedar kita jadikan hanya kewajiban, maka bisa saja kita diundurkan waktunya. Bisa saja nanti suatu saat masih ada atau masih bisa dikodok dan lain sebagainya. Kalau kita betul-betul datang waktunya kita untuk sholat, maka seluruh aktivitas kita tinggalkan. Insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ditanya jabatan terakhirmu apa, rumahmu berapa, anakmu berapa, tidak. Tapi kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh malaikat adalah as-shalah, tentang salat kita. Kalau kita salatnya baik, maka insya Allah pertanyaan selanjutnya nanti akan mudah kita jawabnya. Namun sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjawabnya, mana mungkin nanti pertanyaan selanjutnya bisa kita untuk menjawabnya. Inilah nasihat singkat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya,
Dan ini bukan hanya untuk sahabat Rasulullah, juga untuk kita umatnya. Yang kedua, wala takallam bi kalami ta'tadi min hulghadan. Jadi kata Rasul, jangan engkau berkata membuat hari esoknya engkau minta maaf kepada orang lain. Artinya apa? Rasul menyuruh kita agar kita menjaga lisan. Lisan ini bisa saja mengangkatkan derajat manusia, dan dengan lisan bisa juga menurunkan derajat manusia ke derajat yang lebih rendah. Kalau lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, lisan kita gunakan untuk banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lisan kita senantiasa selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu adalah bisa kita lakukan tergantung bagaimana niat kita untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah engkau berkata yang benar, engkau berkata yang baik. Kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang baik yang keluar dari lisan kita, maka insya Allah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Tetapi sebaliknya, bahkan ketika Rasulullah SAW berjalan saja, bahkan pohon-pohon itu nunduk pada saat Rasul lewat. Kenapa? Karena orang soleh, orang baik. Tetapi ketika manusia berjalan di muka bumi ini, mungkin dia sering mengambil punya orang lain, atau dikatakan maling dia, maka semua orang yang ada di sekitar itu pasti kehadiran dia pasti takut, waspada, jangan sampai nanti malam dia mengambil motor orang dan lain sebagainya. Tapi kalau orang soleh, subhanallah, jangankan Allah, manusia, itu makhluk lain, pohon, batu, tembok yang kita lewati, semuanya merasa senang karena dilewati oleh orang-orang yang senantiasa lisannya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang selalu mengucapkan kalimat yang baik itu, itulah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya adanya hari akhirat, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Diam itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mengucapkan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hamba Allah dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Bahkan ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, berikan nasihat kepadaku." Maka Rasul memegang lidahnya. Kenapa Rasul memegang lidahnya? Wahai saudaraku, apabila engkau ingin selamat hidupnya dunia dan akhirat, maka jagalah lisanmu. Selamatul insan wa hafidil lisan. Kalau manusia ingin selamat dunia dan akhirat, maka jaga lisan itu. Bahkan ketika kita berpikir sesaat baru kita bicara, itu lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Kita mungkin belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat, maka ucapkan kata-kata dan lisan kita ini adalah yang keluar itu selalu menyenangkan orang yang ada di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nasihat Rasul yang ketiga, wajmi'il yasa mimma aidin nas. Tetap dalam hatimu bahwa jangan sampai apa yang dimiliki oleh orang lain itu engkau inginkan itu. Artinya kita dianjurkan untuk bersikap qanaah, rendah hati
apa yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Karena Allah sudah mengatur. Rezeki kita itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah tidur siang dan malam kita mencarinya, nggak bakalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah itu yang terbaik buat kita. Allah bukan tidak sayang kepada kita. Allah sangat cinta dan sayang kepada kita. Setiap malam, setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti akan diberikan kapan? Kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sia-sia apa yang kita minta dan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai dengan saat ini mungkin keinginan kita belum dikabulkan. Ya, mungkin kita sebagai orang tua belum diberikan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita minta, insya Allah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah 3 nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan hakikatnya adalah untuk kita umatnya. Kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari, yang pertama, sholatlah seakan-akan sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Hari ini seakan-akan adalah sholat kita hari ini adalah hari yang terakhir. Yang kedua, jaga lisan kita kalau kita ingin selamat hidup kita dunia dan akhirat. Jangan asal kita bicara. Mungkin pada saat di hadapan kita dia tidak menampakkan sakit hatinya, tapi kalau sudah berpisah dengan kita tidak tahu setiap orang. Jangankan ucapan yang tidak baik, yang baik saja belum tentu diterima yang baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, padahal kita mengajak untuk kebaikan. Yang ketiga adalah bersikap qanaah, rendah hati. Jangan sampai kita iri dengki terhadap orang lain, apakah dari segi harta maupun apa saja, tapi boleh kita iri dengan amalnya, boleh kita iri dengan dia bagaimana dia bisa sholat berjamaah, boleh iri dengan dia bagaimana dia setiap hari bisa istiqomah dia baca Al-Quran, setiap hari dia istiqomah bisa sholat tahajud. Itu kita contoh saudara-saudara kita, maka insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga kita jadikan inspirasi untuk menata dan meniti kehidupan kita ke depan yang lebih baik di bawah lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف وسدد محنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إرميس خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawah tutup Allah dirapatkan diluruskan sawah. Bismillah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة وسنجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه.
من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أزلنا من النار اللهم أزلنا من النار اللهم أزلنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام منك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Sebelum kita berdoa, baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua, keluarga kita, jamaah Masjid Nurul Akbar senantiasa Allah berikan kesehatan yang afiat, berikan kemudahan, berikan kelancaran, keselamatan, berikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada saudara-saudara kita saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, atau kita yang punya penyakit, semoga diangkatkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesembuhan, berikan kekuatan lahir dan batin. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in. Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا.